akibat dari fatwa Habaib Utsman bin Yahya ini, para pejuang Indonesia, pribumi, rakyat, santri, kiai digantung oleh Belanda atas fatwa dari Utsman bin Yahya. Mereka digantung di lapangan, ditembak mati oleh Belanda dengan alasan bahwa mereka itu adalah pengkhianat negara akibat fatwa daripada Utsman bin Yahya. Kemudian para habaib itu dijadikan sebagai kapiten Arab, di mana mereka diberi kekuatan. Abu Bakar al-Atos, tetapi kemudian dikuasai oleh suku Hutsi, maka terjadi perang di Yaman. Nah, yang membela Palestina itu bukan Habaib, tetapi suku Hutsi, di mana suku Hutsi ini adalah masih keturunan Nabi Muhammad, sedangkan suku Habaib itu adalah keturunan Askenasi. Jadi yang namanya di mana-mana nggak pernah itu yang namanya habaib itu berjuang untuk Islam, nggak ada. Bahkan di Indonesia dipelopori oleh Habib Fahrul Barakbah, Sekretaris Jenderal PKI Kalimantan Timur. Kemudian oleh marga yang sama, yaitu Habib Ahmad Supyan Barakbah. Ahmad Supyan Barakbah ini adalah anggota DPR dari fraksi PKI. Operasi dari Habib Ahmad Supyan Barakbah adalah tidak hanya di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan sebagainya, bahkan sampai Sarawak dan Sabah. Jadi Habaib Barakbah ini mempunyai obsesi untuk membuat seluruh Kalimantan menjadi negara komunis. Oleh karena itu, yang namanya habaib itu sangat berpengalaman dalam per-PKI-an. Contohnya yaitu, kalau contoh yang real adalah di Yaman Selatan. Habaib berhasil mengkomuniskan Yaman Selatan pada tahun 1969 yang dipimpin oleh Habib Abdurrahman Assegaf, dibantu oleh sekretaris jenderalnya adalah Habib Abu Bakar al-Atos. Kemudian berhasil dan mendirikan negara Yaman Selatan pada tahun 1969. Sayangnya, negara komunis Yaman Selatan pimpinan Habib Abdurrahman Assegaf itu runtuh diserang oleh Yaman Utara, oleh suku Hutsi. Nah, sekarang suku Hutsi berperang melawan rejim komunis Yaman Selatan yang sudah runtuh. Dan yang berperang dengan Israel itu bukan habaib Yaman Selatan, sama sekali bukan. Yang menembak dengan rudal kapal-kapal yang lewat di Laut Merah itu adalah suku Hutsi, bangsa Hutsi, bukan habaib. Bangsa habaib hanya duduk manis pegang telur. Itu. Jadi yang namanya habaib itu tidak pernah membela Islam, nggak pernah. Begitu juga di Indonesia. Saya tidak akan membicarakan Al-Aidid, DN Al-Aidid dan Muso, karena mereka blasteran antara habaib dengan lokal gitu. Yang akan saya bicarakan yang murni masih habaib sebagai gembong PKI itu adalah Habib Fahrul Barakbah.
Habib Fahrul Barakbah ini adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Kalimantan Timur. Sedangkan Habib Fahrul Barakbah itu adalah anggota DPR dari fraksi Partai Komunis Indonesia. Sepak terjang daripada Habib Ahmad Sufyan Barakbah tidak hanya di Indonesia saja, tetapi sampai di Sabah dan Sarawak. Kalau DN Al-Aidid itu juga Habib, tapi Habib blasteran. Sudah ada darah pribuminya. Demikian juga dengan Habib Musa Al-Munawar. Mereka masih ada blasteran dengan pribumi. Tetapi yang murni masih keturunan habaib asli, yaitu Habib Fahrul Barakbah dan Habib Ahmad Sufyan Barakbah. Sesungguhnya mereka adalah pencetus yang mempunyai otak intelektualnya. Itu adalah Habib Ahmad Sufyan Barakbah dan Habib Fahrul Barakbah. Itu adalah otak gimbong PKI di Indonesia. Begitu yang terjadi. Oleh karena itu yang namanya habaib itu bukan hanya berpengalaman di dalam per-PKI-an, tetapi adalah antek-antek Belanda. Ketika Perang Diponegoro selesai dan Belanda bangkrut, maka dipanggillah habaib-habaib datang ke Indonesia. Habib Utsman bin Yahya dijadikan mufti Batavia untuk mengeluarkan fatwa bahwa perang melawan Belanda itu adalah bukan syahid, bukan jihad, tetapi melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, akibat dari fatwa Habaib Utsman bin Yahya ini, para pejuang Indonesia, pribumi, rakyat, santri, kiai digantung oleh Belanda atas fatwa dari Utsman bin Yahya. Mereka digantung di lapangan, ditembak mati oleh Belanda dengan alasan bahwa mereka itu adalah pengkhianat negara akibat fatwa daripada Utsman bin Yahya. Kemudian para habaib itu dijadikan sebagai kapiten Arab, di mana mereka diberi kekuasaan di daerah-daerah yang telah dikuasai oleh Belanda. Mereka menjadi mata-mata Belanda. Mereka menyelidiki adakah pribumi yang akan memberontak kepada Belanda. Mereka adalah mata-mata intelijen daripada Belanda. Kemudian kalau ada gerakan-gerakan yang mencurigakan, mereka akan lapor kepada company, kepada Belanda, dan ditangkaplah orang yang akan melakukan pemberontakan kepada Belanda. Itulah adalah kapiten Arab yang terdiri daripada habaib-habaib itu. Kepada habaib-habaib yang berjasa besar kepada pemerintah kolonial Belanda, diberi wilayah kekuasaan dan diberi gelar pangeran. Salah satunya adalah yang berkuasa di Palangkaraya. Diberi kekuasaan di situ, yaitu datuknya, kakeknya dari Sultan Hamid II. Itu adalah negara di Palangkaraya yang merupakan bikinan Belanda. Oleh karena itu, maka yang namanya Sultan Hamid II sangat loyal kepada Belanda. Sultan Hamid II terlibat dalam pemberontakan Westerling yang membunuh 40.000 rakyat di Makassar. Yang kemudian juga yang namanya Sultan Hamid II ini kemudian mewakili pemerintah Belanda dalam konferensi meja bundar yang membuat negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi Republik Indonesia Serikat. Tokoh dari Belanda dipimpin oleh Sultan Hamid II. Oleh karena itu, setelah Indonesia merdeka, maka pengkhianatan Sultan Hamid II ini diganjar dengan hukuman 10 tahun. Jadi Sultan Hamid II pangkat terakhirnya adalah Mayor Jenderal Kolonial Belanda.
Oleh karena itu saudara-saudara harus berhati-hati dengan yang namanya habaib. Habaib itu tidak suka Indonesia merdeka. Oleh karena itu sampai sekarang akan berupaya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan bubarnya NKRI maka mereka akan mengambil keuntungan menjadi kaki tangan antek asing. Sebagaimana mereka terbiasa menjadi antek Belanda. Oleh karena itu jangan heran kalau ada Rizik, kalau ada Bahar, kalau ada Lutfi, kalau ada Taufik yang selalu membuat kericuhan, yang selalu memprovokasi. Sebenarnya bukan untuk mendirikan agama negara Islam, tapi sebagai batu loncatan agar NKRI ini bubar dan mereka menjadi antek-antek asing dan kedudukannya menjadi semula seperti semula, yaitu sebagai warga kelas terhormat. Oleh karena itu maka para habaib itu menjuluki pribumi sebagai ahwal, tidak sederajat yang tidak boleh mengawini anak perempuan mereka. Tetapi itu hanya muslihat, itu berlaku hanya untuk orang-orang yang rendah. Tetapi apabila kamu sebagai pribumi mempunyai kedudukan terkenal sebagai ustadz, sebagai kiai atau sebagai pejabat, maka kamu diizinkan untuk menikahi para perempuan anaknya habaib. Karena setelah dinikahkan dengan anak perempuannya tentunya jiwa nasionalismenya menjadi berkurang. Itu tujuannya seperti itu. Jadi habaib melarang anak perempuannya kawin dengan pribumi khusus untuk mukibin yang kere. Tetapi kalau muhibin tidak kere, apalagi yang berpengaruh seperti ustadz dan pejabat, maka diizinkan. Terbukti banyak ustadz yang kawin dengan syaripah. Itu diizinkan sama habaib, tapi jangan kamu mencoba menikahi anak perempuan habaib kalau kamu hanya sebagai tukang parkir atau tukang batu. Jadi begitu biadabnya habaib mulai dari zaman Belanda sampai zaman sekarang. Mereka adalah antek-antek Belanda, mereka adalah gembong-gembong PKI yang notaben mereka adalah perusuh-perusuh yang tidak suka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu para pribumi hendaklah kalian bangkit, kalian sadar bahwa musuh ada di depan Anda sekalian. Bahwa musuh utama dari bangsa ini adalah bangsa yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Bangsa itu disebut habaib. Habaib adalah bangsa yang berpengalaman di bidang budak, sebagai budak Belanda, sebagai budak asing. Paling berpengalaman di bidang perbudakan, yaitu sebagai penjilat Belanda. Juga berpengalaman di bidang per-PKI-an. Itulah yang namanya habaib, saudari-saudari. Demikian narasi saya, capek aku. Tak minum dulu aku, capek aku. Buang jangan bensin. Itu di ini suaranya tuh masuk tuh. Kan gitu nggak mendapat apa sih tadi pembuat yang pembuat video ada nahan lo ada nggak kaju kecilin dikit. saya ke bawah sedang mau nyanyi dia mau baca Itu suaranya, ada suaranya itu. Kecilin lagi, Mon.
Silakan mau menanya Habaib Antek PKI atau Habaib sebagai Gimbong PKI atau sebagai Antek penjajah, saya jawab. Silahkan nanya. Hasan. Selamat siang.